Tahu merupakan salah satu produk makanan olahan khas Kediri yang sangat populer di kalangan masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang semakin modern, tentunya membuat tahu diolah menjadi produk yang bisa digemari oleh banyak kalangan. Salah satunya adalah stik tahu. Pada kesempatan kali ini saya Alfi Fatimah Kusna dengan NIM 12403193200 bersama dengan anggota kelompok 1 lainnya yakni Nur Isroatul Lailia dengan NIM 12403193181, Zulfa Dwi Nur Aini Afifah dengan NIM 12403193193 dan Wahyu Firmansyah dengan NIM 12403193208 akan mempresentasikan terkait produk olahan kami yakni stik tahu crispy. Ringkasan singkat terkait dengan produk olahan kami. Stik tahu merupakan inovasi dari produk dengan bahan utamanya yakni tahu. Diolah menjadi produk camilan dengan diberikan rasa seperti rasa pedas, asin, keju, barbeque, jagung bakar, dan rasa original, tentunya memberikan tampilan yang berbeda di mata calon konsumen. Selain itu, stik tahu memiliki bentuk yang unik dan pengolahan yang begitu mudah tanpa perlu memerlukan keahlian khusus dan teknologi. Stik tahu yang diproduksi kelompok kami akan dipasarkan dengan dibungkus plastik berukuran kurang lebih 100 gram serta akan diberi label stik tahu crispy pada kemasannya. Sasaran pasar produksi stik tahu ini utamanya adalah semua kalangan, baik dari mahasiswa atau pelajar, para remaja, dan masyarakat. Adapun harga jual dari produk stik tahu ini adalah Rp5.000 untuk ukuran plastik 100 gramnya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada proses produksi. Bahan-bahannya adalah tahu, tepung maizena, baking powder, bumbu kaldu, merica bubuk, tepung terigu, bawang putih, dan bumbu pelengkapnya adalah bumbu tabur. Gambar di samping juga ada contoh dari pengemasan produk dari stik tahu crispy, dan di situ juga ada logo dari produk kami. Untuk cara membuatnya, yaitu yang pertama, siapkan bahan-bahan untuk pembuatan stik tahu. 2. Cuci tahu dan bawang putih hingga bersih. 3. Kemudian taruh di wadah bersih, lalu diamkan sampai airnya kering. Habis itu, hancurkan tahu sampai halus. Yang keempat, setelah itu hancurkan juga bawang putih hingga halus. Yang kelima, tambahkan semua bahan yang tersedia, yaitu 5 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung terigu, bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh bubuk merica, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Yang keenam, setelah tercampur semua bahan, aduk adonan sampai rata. 7. Masukkan adonan tahu ke dalam plastik. Yang ke-8, siapkan wajan dan panaskan minyak goreng. 9. Ujung adonan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik dipotong kecil, kemudian goreng stik tahu dengan api kecil. Tunggu sampai matang dan menguning. 10. Setelah dirasa matang, angkat dan diamkan agar tidak terlalu berminyak. 11. Kemudian campur dengan penyedap rasa bumbu balado atau varian lainnya. 12. Stik tahu siap dinikmati dan disajikan. Berikut ada proses pembuatan dan dibagi menjadi 4 bagian. Untuk gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, step 1, hancurkan tahu dan campur semua bahan yang telah disiapkan dan aduk adonan hingga rata. Step yang kedua, ujung adonan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik dipotong kecil, kemudian goreng stik tahu dengan api kecil, tunggu sampai matang dan menguning. Step yang ketiga, setelah dirasa matang, angkat dan diamkan agar tidak terlalu berminyak. Step yang keempat, stik tahu siap dinikmati
dan tambahkan dengan penyedap rasa bumbu balado atau varian lainnya sesuai selera masing-masing. Selanjutnya adalah analisis aspek finansial. 1. Biaya tetap. Berikut adalah tabel-tabel yang termasuk dalam biaya tetap. 1. Kompor gas unit 1 dengan harga 75.000, jumlah harga 75.000, masa pokok tahun 2 tahun, dan penyusutan sebesar 3.125. 2. Pisau unit 4, harga 2.500, jumlah harga 10.000, masa pokok 2 tahun, penyusutan 1.667. 3. Wajan 1 unit, harga 20.000, jumlah harga 20.000, masa pokok 2 tahun, penyusutan sebesar 833. 4. Baskom 3 unit, harga 2.000, jumlah harga 6.000, masa pokok 1 tahun, penyusutan 1.500. 5. Sutil atau spatula 1 unit, harga 6.000, jumlah harga 6.000, masa pokok 1 tahun, penyusutan 500. 6. Serok penggorengan 1 unit, harga 10.000, jumlah harga 10.000, masa pokok 1 tahun, penyusutan 833. 7. Lain-lain 1 unit, harga 25.000, jumlah harga 25.000, masa pokok 2 tahun, penyusutan 1042, dengan total jumlah harga sebesar 152.000 dan penyusutan sebesar 9.500. Berikut adalah penghitungan penyusutan, yaitu dengan cara penyusutan kompor gas 1/24 dikali 75.000 sama dengan 3.125. Penyusutan pisau 4/24 kali 10.000 sama dengan 1.667. Penyusutan wajan 1/24 kali 20.000 sama dengan 833. Penyusutan baskom 3/12 kali 6.000 sama dengan 1.500. Penyusutan sutil atau spatula 1/12 kali 6.000 sama dengan 500. Penyusutan serok penggorengan 1/12 kali 10.000 sama dengan 833. Penyusutan lainnya 1/24 kali 25.000 sama dengan 1042. 2. Biaya variabel. Berikut adalah tabel yang termasuk dalam biaya variabel. Nomor 1. Bahan baku. Yang terdiri dari bahan baku adalah tahu 15 biji dengan harga 1.000, jumlah harga 15.000. Tepung maizena 4 pitch dengan harga 6.000, jumlah harga 24.000. Tepung terigu 2 kilo dengan harga 3.500, jumlah harga 7.000. Bubuk merica 1 pitch dengan harga 1.000, jumlah harga 1.000. Bumbu kaldu 1 pitch dengan harga 1.000, jumlah harga 1.000. Bawang putih 7 siung bawang dengan jumlah harga 1.000. Garam 1 pitch dengan harga 3.000, jumlah harga 3.000. Baking powder 1 biji dengan harga 5.000, jumlah harga 5.000. 2. Bahan pendukung. Yang termasuk bahan pendukung adalah gas LPG 1 tabung dengan harga 10.000, jumlah harga 10.000. Plastik membungkus 1 standing pouch ukuran 100 gram dengan harga 18.000, jumlah harga 18.000. Sablon label plastik 1 bendel dengan harga 12.000, jumlah harga 12.000. 3. Biaya transportasi 1 orang dengan harga 15.000. Total biaya variabel adalah 112.000. Biaya variabel selama 2 minggu adalah 112.000 dikali 2 sama dengan 224.000. Produk yang terjual pada minggu pertama adalah 16 bungkus. Produk yang terjual pada minggu kedua adalah 9 bungkus. Jadi 112.000 dibagi 25 bungkus adalah 4.480. Kami menjual produk dengan harga 5.000.
Total biaya operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 112.000 ditambah 9.500 sama dengan 121.500. Pendapatan penjualan minggu pertama 16 bungkus kali 5.000 sama dengan 80.000. Minggu kedua 9 bungkus kali 5.000 sama dengan 45.000. Total pendapatan 125.000. Keuntungan penjualan laba, total pendapatan selama 2 minggu dikurangi total biaya operasional, yaitu 125.000 dikurangi 121.500 sama dengan 3.500. Tingkat break even point atau BEP. 1 BEP unit, biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 9.500 dikurangi dalam kurung 5.000 dikurangi 4.480 tutup kurung sama dengan 9.500 dibagi 520 sama dengan 18 unit per minggu. Dengan demikian usaha kami dapat mengalami balik modal jika bisa menjual 18 unit atau lebih jika ingin mendapat keuntungan. 2 BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga per unit sama dengan 9.500 dibagi dalam kurung 5.000 dikurangi 4.480 dibagi 5.000 sama dengan 9.500 dibagi 0,104 sama dengan 91.346,15. Jadi untuk dapat mengembalikan modal dan mendapat keuntungan harus mencapai sebanyak 91.346,15. Baik, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Setiap kegiatan melakukan kegiatan usaha, maka alangkah lebih baiknya kita melakukan analisis terlebih dahulu guna mengetahui serta mengukur kemampuan produk terhadap pesaing melalui analisis SWOT. Pertama yaitu kekuatan dari produk itu sendiri. Produk pembuatan mudah dan sederhana, harga jual terjangkau, kualitas produk terjamin, produk stik tahu untuk semua kalangan. Stik merupakan salah satu camilan yang digemari seluruh kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari produk itu yaitu manajemen perusahaan masih sangat sederhana, produk mudah ditiru, dan produk tidak tahan lama. Ketiga yaitu peluang. Inovasi yang kreatif dengan mengolah tahu dan bikin semenarik mungkin untuk disulap menjadi camilan. Dan peluang usaha yang besar mengingat camilan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Keempat yaitu ancaman. Selera konsumen yang berubah-ubah dan adanya pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah.